Shalom saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi renungan pada hari ini berjudul Kehendak Tuhan. Yang menjadi landasan firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hari ini kita mau belajar ada 3 premis di dalam Kolose 2 ayatnya yang ketujuh. Yang pertama, berakar dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Apa artinya berakar dalam Tuhan? Berakar dalam Tuhan merupakan gambaran untuk menggambarkan Tuhan sebagai sumber utama kehidupan rohani dan jasmaninya orang-orang percaya. Kita hidup hanya mengandalkan kehidupan utama kita kepada Tuhan Yesus. Sumber kehidupan kita, sumber berkat kehidupan rohani, dan sumber berkat kehidupan jasmani. Kita hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak memakai ilah-ilah lain. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, tentunya hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan Yesus sebagai sumber utama kehidupannya. Dan dibangun di atas Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai landasan hidup, sebagai ideologi, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai landasan untuk kita berfokus kepada Tuhan. Menjadi acuan hidup kita. Kita mau dibawa kemana? Dan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tentunya kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pegangan hidup kita. Tidak lagi mengandalkan filsafat-filsafat kosong. Dan kita tahu dibawa kemana oleh Tuhan. Dan kita tidak mengandalkan lagi hikmat-hikmat dunia. Dan kita mengerti apa menjadi hikmat Tuhan. Hikmat surgawi. Itulah yang menjadi landasan hidup kita. Dibangun di atas Tuhan. Premis yang kedua, bertambah teguh dalam iman yang dipelajari. Apa artinya? Belajarlah firman Tuhan sebagai pertumbuhan iman untuk tidak mudah jatuh dalam dosa dan tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Iman bertumbuh karena pendengaran firman Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita dengar tidak cukup hanya sekali seminggu. Dalam hidup persoalan setiap hari, permasalahan hidup dan pergumulan hidup setiap hari. Kita harus melihat berdasarkan firman. Sebagai pertumbuhan iman kita, apa jawaban dari solusi kehidupan kita, masalah pergumulan. Kadang-kadang kita diperkenankan Tuhan menghadapi masalah ini. Supaya kita melihat iman kita belajar kepada firman Tuhan. Dan kita tidak akan jatuh dalam dosa. Dan tidak mudah diajarkan oleh ajaran sesat. Itulah kekristenan yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Bertambah teguh dalam iman.
yang dipelajari tentunya. Dan sebagai proteksi iman kita, kalau kita belajar firman kita, memproteksi diri kita, iman kita semakin kuat, semakin kokoh di hadapan Tuhan. Menghadapi dunia ini yang begitu kejam, kita perlu proteksi iman kita, supaya kita tidak mudah goyang atau jatuh. Premis yang ketiga, dikatakan hati melimpah dengan ucapan syukur. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang telah diterimanya, harus direspon dengan ucapan syukur. Ucapan syukur tidak harus karena kita naik pangkat, dapat tambahan gaji atau bonus. Bukan. Hati melimpah ucapan syukur karena kita mengenal Tuhan, kita telah diselamatkan Tuhan, kita telah dilindungi Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah baik kepada kita. Berikan hatimu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu juga sebagai bukti hidupmu dalam damai sejahtera. Orang yang mengucap syukur, dia pasti mempunyai rasa damai sejahtera. Itulah kekristenan yang kehendaki Tuhan, kehendak Tuhan. Telema dalam bahasa Yunani. Dia menghendaki orang yang setelah diselamatkan. Tadi premis pertama, berakar dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Dan premis kedua, bertambah teguh dalam iman yang dipelajarinya. Dan premis ketiga, dia harus mengucap syukur dengan hati yang penuh kelimpahan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari, bagi kita yang sudah mengenal Yesus, orang yang sudah diselamatkan, yang percaya kepada Yesus Kristus, mari, semakin kita hidup berakar dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Dan kita belajar firman Tuhan untuk menambahkan iman kita. Supaya kita memproteksi iman kita semakin kokoh. Dan kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan hidup kita dengan penuh damai sejahtera. Kiranya siapapun yang mendengar firman Tuhan boleh memanifestasikan firman ini, Kolose 2 ayat 7, melakukan kehendak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang melakukan keinginan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.